Kunto, Danu, Wira, Sita dan Ayu. Kelima mahasiswa jurusan teknik sipil yang harus menjalani kuliah kerja nyata di suatu desa di Jawa Barat. Sebuah desa terpencil di daerah Cianjur bernama Cigelis. Perjalanan yang harus mereka tempuh lumayan panjang, ditambah harus melalui beberapa desa sebelum akhirnya masuk ke gerbang desa tempat mereka melaksanakan KKN. Cigelis sendiri namanya diambil dari para perempuan yang tinggal di sana. Mereka berparas ayu khas gadis desa. Manis meskipun tanpa pulasan makeup. Kebanyakan anak perempuan yang berasal dari Cigelis bekerja di kota-kota besar seperti Bandung atau Jakarta ketika mereka sudah beranjak dewasa. Kira-kira di usia 19 tahun. Jadi, bagaimana? Pak, apakah Wira, sepupu jauh saya ini boleh melakukan KKN di desa kita ini? Ujar Ujang pada Pak Wawan, salah satu sesepuh di desa Cigelis. Lelaki paruh baya itu memandang tajam ke arah Wira, kemudian memandang Ujang. Bukannya tidak boleh, tetapi di sini sudah lama tidak ada warga dari luar ke desa ini. Wira beringsut dari duduknya, lelaki berambut ikal itu baru ingin berbicara ketika jari Ujang yang kasar menghalaunya. Pak Wawan, saya mohon. Salah satu alasan mengapa desa Cigelis kurang dikenal adalah keberadaannya yang terpencil, ditambah lagi dengan hutan yang konon dikenal masih perawan dan belum ada yang memasukinya, kecuali masyarakat Cigelis. Itu pun tidak semua orang mau masuk ke sana. Asap rokok kretek mengepul dari bibir Pak Wawan yang sudah terlihat keriput. Sambil sesekali menyeruput kopi hitam yang disajikan di gelas aluminium. Rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap surai daun kelapa menambah khas suasana desa di kaki gunung yang dingin. Namun dengan konstruksi bangunan yang alami itu, di dalam rumah malah hangat. Baiklah, nanti saya katakan kepada penduduk kalau akan ada beberapa mahasiswa dari kota akan melakukan KKN di sini. Kata Pak Wawan setelah menyeruput kopinya. Tapi kalian harus janji untuk menjaga ketertiban. Terima kasih, Pak. Saya akan memberitahukan ini sama teman-teman. Dan saya janji akan menjaga ketertiban di desa ini, Pak. Tukas Wira yang wajahnya terlihat sumringah. Hari itu hanya Wira yang datang ke desa Cigelis, karena dialah yang memberi referensi tempat itu kepada teman-temannya. Ia datang untuk meminta izin pada sesepuh di sana, tentu saja dengan ditemani Ujang, sepupu jauhnya. Jadi, kapan rencana kamu dan yang lain mulai KKN-nya? Kata Ujang ketika mengantar sepupunya ke gerbang desa sambil berjalan kaki. Dalam waktu dekat, Kang. Paling lambat juga sebulan. Ya sudah kalau begitu, jangan lupa kabarin saya, biar nanti saya dan yang lain jemput. Wira membetulkan letak kacamatanya sembari menyunggingkan senyum. Pastinya, Kang. Nanti saya kabarin sebelum dan ketika dalam perjalanan. Kamu yakin gak mau nginep di sini dulu? Kata Ujang. Biar bisa saya tunjukkan pesona desa Cigelis ini. Lanjutnya setengah berbisik, menggelitik rasa penasaran dalam jiwa sepupunya itu. Nanti saja, Kang. Lagi pula saya masih harus menyelesaikan tugas kuliah dulu. Suara raungan motor bermesin 2 tak membelah keheningan desa. Tak lama berselang datanglah seorang pemuda yang sebaya dengan Wira yang siap mengantarnya hingga ke jalan kabupaten yang dilalui oleh angkutan umum. Ini Kang Adam, dia yang akan mengantarkan kamu. Maaf saya tidak bisa mengantarkan. Gak apa, Kang. Ini juga saya udah terima kasih. Hati-hati di jalan, salam buat bibi di rumah. Ujang menepuk bahu Wira. Iya Kang, nanti saya sampaikan salam Kang Ujang. Wira menaiki motor yang siap mengantarnya, kemudian melambaikan tangan pada Ujang. Yuk, jalan Kang. Motor bermesin 2 tak itu melaju. Ban karetnya menembus jalanan tanah yang menghubungkan desa Cigelis dengan desa di dekatnya. Di sisi kanan dan kiri masih banyak hutan lebat yang membuat sejuk suasana. Belum lagi puncak Gunung Karuhun yang terlihat sangat dekat, membuat mata elang milik Wira menikmati pemandangan di sekitarnya. Gak nginep aja dulu, Kang Wira? Tanya Adam memecah keheningan yang sebenarnya sudah pecah oleh suara derungan motornya. Enggak, Kang.
nanti saja pas KKN, besok saya harus kuliah soalnya. Adam tidak menimpali lagi jawaban dari Wira, ia terus berkonsentrasi menembus jalan tanah yang sedikit becek akibat hujan kemarin. Danu baru saja selesai menghabiskan makanan yang dibelinya di kantin kampus, keringat masih membasahi wajah hingga lehernya yang sedikit besar. Bibirnya yang memerah menunjukkan kalau makanan yang dimakannya lumayan pedas. "Pakai habis lagi minuman gue," gerutunya sambil menyedut sisa-sisa air yang ada di gelasnya. "Makan mulu lu, Dan!" celetuk Ayu yang baru sampai di kantin. Perempuan berwajah manis seperti namanya itu langsung duduk di bangku panjang tepat di depan Danu. Lo, yuk, makan itu harus, kalau enggak, gimana kita bisa melangsungkan kehidupan sebagai manusia? Coba." Sanggah Danu mencoba membela diri. "Ya dah, ya. Terserah lu aja, Dan." Tak berselang berapa lama, Sita dan Anto menyusul. Mereka berempat memang sudah dikomando oleh Wira agar kumpul di kantin untuk melakukan rapat internal tim KKN Cigelis. "Nah, kebetulan udah pada kumpul," seru Wira yang baru saja datang. Seperti tidak punya dosa, Wira hanya menaruh tas, kemudian berjalan menuju warung nasi goreng korn langganannya. Anto melihat pergelangan tangan kirinya, berusaha menyindir Wira. Sita, Ayu, dan Danu sudah tidak heran dengan kelakuan ketua mereka yang terkadang suka nyeleneh dan tidak tepat waktu. Namun mereka masih bisa memaklumi selama tidak lebih dari setengah jam. Sementara Anto yang bapaknya seorang tentara, telatnya Wira merupakan penyakit yang harus disembuhkan. "Ada kabar gembira untuk kita semua," ujar Wira sekembalinya dari warung nasi goreng. "Kulit manggis ada ekstraknya? Udah basi!" celetuk Anto, masih dengan wajah ketusnya. "Emang ekstrak kulit manggis pakai yang udah basi, Yang?" Sita menimpali perkataan pacarnya dengan penuh rasa penasaran. Kalau pernah dengar kata-kata cinta bersemi saat aksi, Sita dan Anto lah salah satu pasangan yang saling jatuh cinta semenjak nama mereka masuk daftar kelompok KKN. "Enggak kok sayang, justru yang dipakai itu manggis yang masih segar. Diambil kulitnya aja. Terus buahnya? Ini apaan sih lo pada malah ngomongin ekstra kulit manggis?" Sanggah Danu yang mulai risih dengan sejoli itu. "Kagak usah ngomongin manggis kalau kagak ada barangnya. Bikin gue jadi lapar aja lo pada. Kabar gembira apa, Rah?" Suara lembut milik Ayu membuat Wira tersadar seketika. Tak dipungkiri, selain punya paras yang ayu dengan rambut panjang hitam seperti model iklan sampo, Ayu juga punya suara yang lembut dan merdu. "Ayah, soal KKN kita di desa Cimanggis." Belum selesai Wira meneruskan kata-katanya, keempat temannya memotong dengan kompak. "Cimanggis? Depok?" ceplos Danu. Maksud gue Cigelis." Wira mengoreksi ucapannya. "Gara-gara lo berdua nih, gue jadi latah ngomongin manggis," sambungnya sembari menunjuk Anto dan Sita. Ayu mencoba menenangkan Wira dengan mengelus lengannya. "Kemarin gue udah ke Cigelis, ketemu sama sesepuh di sana, namanya Pak Wawan. Terus kok lagi, tapi kali ini hanya Ayu yang tidak ikutan. Kita dapat izin buat KKN, syaratnya kita mesti menjaga ketertiban dan keamanan di sana." "Maksudnya?" potong Anto. "Kita disuruh jadi siskamling di sana." Wira menepuk jidatnya sendiri. Kadang punya teman aneh seperti Anto ini ada enak dan ngaknya juga. Bisa gak sih lo kagak usah terlalu sok militer? Gue tahu bokap lo tentara, tapi kan menjaga ketertiban dan keamanan itu gak mesti ngeronda juga," gerutu Danu, kali ini sambil menyeruput jus mangga yang baru ditaruh oleh penjual minuman. "Maksudnya jaga sopan santun, Ti." Ayu memberi pengertian dengan caranya yang lembut. "Kan di mana bumi dipijak, di sana kaki kita berpijak," sambung Wira sambil mengangkat gelas yang kini sudah kosong dan menyeruputnya. Sisa jus mangga yang masih ada di sana sedikit menghilangkan dahaga di kerongkongannya,
tetapi cuma sedikit, iya sedikit. Kampret, ini pasti kerjaan lo nih, Dan. Sorry, Wir, nanti gue ganti. Pekik Danu setengah berteriak seraya berlari meninggalkan keempat temannya. Gerbang desa. Suara kicau burung dan sejuknya udara menemani perjalanan kelima mahasiswa teknik sipil asal Jakarta. Dalam minibus bertuliskan nama kampus tempat mereka kuliah, kelimanya sudah beberapa kali melakukan pergantian posisi duduk dan gaya. Danu yang awalnya sangat antusias dengan perjalanannya sudah mulai jenuh. Tak terdengar lagi suara lelucon garing yang selalu dilemparkannya setiap kali melihat sesuatu yang menurutnya lucu. Semua itu berganti dengan suara dengkuran keras yang dibilang merdu kagak, malah lebih kesumbang. Perjalanan menuju desa tempat mereka akan melangsungkan KKN memang sangat terpencil. Setelah sekitar 4 jam perjalanan dari Jakarta sampai ke kota Cianjur, ditambah 4 jam lagi perjalanan untuk sampai ke desa yang ada di daerah Cianjur Selatan. Kita belok ke pom bensin dulu ya, Mas Wira. Takut bensinnya kehabisan, kata Pak Firman, pengemudi kendaraan kampus yang mengantar Wira dan yang lainnya. Iya Pak, Pak siapa tadi namanya? Firman Mas. Firman? Firman, pakai panjang bukan F. V? Kata Wira sambil menunjukkan jari huruf V. Panjang, Mas. Bukan V. Oh, Firman. Nah, betul. Nama lengkapnya siapa, Pak? Kali ini Ayu menimpali dari tengah kursi penumpang yang ada di belakang Wira dan Pak Firman. Supirman, Mbak. Mendengar jawaban itu, sebenarnya Wira ingin tertawa, tapi sekuat tenaga ditahan olehnya. Sedangkan Ayu hanya tersenyum manis. Senyum khas bidadari yang membuat Wira jatuh hati padanya. Sebenarnya Wira mengungkapkan perasaan sukanya pada Ayu ketika mendengar Anto dan Sita jadian. Bukan dendam atau kompetisi sebenarnya, tetapi karena lelaki berambut ikal dengan kacamata bulat itu ingin ada yang memerhatikannya saat KKN nanti. Mau ketawa, ketawa aja, Mas. Saya udah berdamai kok dengan nama saya yang aneh ini, kata Pak Firman sembari tersenyum, matanya tak lepas memandang sepanjang jalan yang terhampar di hadapannya. Dulu orang tua saya menginginkan supaya saya bisa mengendarai mobil mewah, makanya saya diberi nama Supirman Jaya. Mendengar penjelasan sang pengemudi yang membawa mereka, Wira dan Ayu hanya mengangguk pelan. Supirman Jaya itu ada artinya, Pak? Tanya Ayu. Ada, Mbak. Artinya pengemudi yang sukses. Kali ini Pak Firman menjawab pertanyaan Ayu dengan setengah tertawa. Padahal aneh ya kan? Di mana-mana yang sukses itu pengusaha, pengacara. Lah ini supir. Sambungnya lagi sambil tertawa. Kali ini tawa Wira yang sedari tadi ditahan ikut pecah. Begitu juga dengan Ayu. Namun suara tawa yang tadinya riuh, sontak sunyi. Yang tersisa hanya suara berdecak tepat di bangku belakang Ayu. Mata elang milik Wira dan mata bulatnya Ayu terpaku melihat pemandangan di belakang mereka. Pak Firman yang sedari tadi berkonsentrasi pada jalan di depannya, memainkan kaca spion yang ada di atasnya untuk melihat apa yang terjadi. Dua sejoli yang kasmaran, Sita dan Anto sedang asik berciuman. Seolah tak ada yang memerhatikan mereka berdua. Tangan Sita mengusap pipi Anto, sedangkan tangan Anto bergerak sembari meremas buah dada milik kekasihnya yang lumayan bulat. Wira memberi koda pada Pak Firman untuk melakukan pengereman mendadak. Sekedar untuk menghentikan kegiatan sepasang anak muda yang sedang kasmaran itu. Cigit. Mobil yang mereka tumpangi sontak berhenti dengan sebuah hentakan lumayan keras, membuat kedua sejoli itu terhempas sedikit ke depan dan melepaskan ciumannya. Ada apa? Ada apa? Anto melihat sekeliling dengan rasa penasaran, tetapi tangan kirinya masih ada di atas buah dada Sita. Ada yang lagi begini. Wira merapatkan seluruh ujung jarinya di kedua lengannya, lalu menempelkan seluruh ujung jari kanan dan kiri sehingga menggambarkan orang yang sedang berciuman. Seru banget dah kayaknya, sampai nggak merhatiin sekitar. Resa lo, Wir!
gerutu Anto sembari melemparkan bungkus rokok kosong miliknya pada Wira. "Kapan sih sampenya, Wir? Lama banget dah." Kali ini Sita yang bicara sambil menggerutu. Sita adalah tipikal gadis kota yang jarang keluar kota. Apalagi untuk tujuan tugas kuliah yang mengharuskan dirinya menginap selama 2 minggu sampai 1 bulan. Perjalanan paling jauh yang pernah ditempuhnya adalah ke Bali, itu pun dengan pesawat, bukan mobil minibus kampus yang lumayan sempit. "Kenapa harus Cigelis sih, Ra?" tanya Ayu. Sebenarnya pertanyaan ini ingin ditanyakannya jauh sebelum mereka berangkat, tetapi selalu tidak jadi. Sebenarnya kenapa Wira memilih desa Cigelis untuk jadi objek tugas KKN-nya semata-mata karena ada hubungan dirinya dengan desa itu. Semasa kecil, ibunya pernah tinggal di sana meski hanya beberapa tahun sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. Wira menghirup napas panjang, matanya menatap jauh ke jalanan yang ada di depan mobil yang mereka tumpangi. Sisi kanan dan kiri berbaris pepohonan yang rimbun dan lebat seperti hutan. "Sebenarnya," ujar Wira dengan suara berat. Namun belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Anto nyeletuk. "Udah deh, tinggal jawab aja kenapa. Kagak usah dilagain kayak drama gitu." "Ayolah, lo, Ti, kan biar lebih dramatis dikit gue jawabnya. Biar dah tuh." Kali ini tubuh Wira sedikit menyerong ke belakang, menghadap ke arah teman-temannya. "Gue pengen kita nggak sekedar KKN aja, tapi sekalian refreshing." Ayu, Anto, dan Sita mendengarkan penjelasan Wira dengan seksama. Suasana hening seketika saking seriusnya. Namun keheningan itu hanya sesaat, dipecah oleh dengkuran keras Danu. "Ya elah Danu, bikin suasana jadi kaca nih." Sita menggerutu sambil menyandarkan tubuhnya pada Anto. "Di sana, udaranya masih sejuk banget, airnya dingin, dan perempuannya." Wira menghentikan ucapannya sejenak, melihat air muka temannya satu persatu. "Sama seperti nama desanya, Gelis, alias cantik," sambungnya. Ada rona kepuasan dan penasaran di wajah Anto, terlebih ketika Wira berkata soal gadis cantik. Namun mimik itu tidak lama, berubah menjadi rona kesakitan karena lengannya dicubit oleh Sita. "Tapi bukan cuma itu, di sana juga ada air terjun yang indah banget. Konon airnya berkhasiat mempercantik wajah dan terlihat awet muda." Kali ini Ayu dan Sita yang terlihat sumringah. Tidak dipungkiri, setiap perempuan pasti menginginkan wajah cantik dan awet muda alami. Oleh karena itu, produk. "Wow, kenapa jadi iklan gini dah?" potong Wira pada penulis. Padahal bukan mau sponsor. Jalan beralas aspal yang sedari tadi dilalui oleh mobil minibus yang dikendarai Pak Firman mulai memasuki jalan tanah berbatu khas jalan di pedesaan. 15 menit yang lalu baru saja diisi bensin penuh, sekaligus beristirahat sejenak dan buang hajat di toilet. Tiang lampu jalan yang biasanya ada di kanan kiri jalan, kini sudah tidak terlihat, menandakan kalau malam pasti gelap. Tinggal beberapa kilometer lagi mereka akan berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan ojek motor bermesin 2 tak yang sudah disiapkan oleh Ujang. "Itu patung apa, Wir?" tanya Sita menunjuk pada sebuah patung wanita yang sedang berdiri merentangkan tangannya. Patung itu memakai kain untuk menutupi kakinya dan kemben di dadanya. Senyumnya terlihat menggoda dengan tatapan mata genit. Patung wanita itu terbuat dari perunggu yang dipahat dengan detail sekali. "Entahlah, Set. Gue sendiri nggak tahu patung apa itu." Mata Sita yang sipit terus memandangi patung wanita yang baru mereka lewati. Seperti ada aura mistis di dalamnya. "Stop di sini, Pak," ujar Wira ketika sampai di sebuah tanah lapang yang ada di depan mereka. Tidak ada lagi jalan yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. "Lo yakin di sini tempatnya, Wir?" selidik Danu sambil menurunkan barang-barang dari minibus. Barang miliknya lebih banyak ketimbang yang lain. Tak lama berselang, suara deru motor 2 tak terdengar memecah keheningan. 5 motor muncul dari sebuah jalan setapak.
Mereka siap mengantarkan Wira dan yang lainnya menuju desa. Sisa perjalanan menuju desa Cigelis dinikmati dengan penuh tawaria. Meskipun Danu tadi sempat kesal lantaran dibangunkan ketika sedang asik tidur, tetapi kekesalan itu hilang saat wajahnya diterpa angin gunung yang sejuk. Ditambah dengan pemandangan yang indah ketika mereka melewati jembatan tua yang terlihat kokoh tetapi dipenuhi tumbuhan merambat. Di bawah mereka ada sungai yang mengalir dengan airnya yang jernih. Gapura desa Cigelis terlihat. Meskipun sudah dipenuhi lumut, tetapi masih kokoh dan terpampang sebuah tulisan di sana. Desa Cigeo Elias.